Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Apa kabar adik-adik? Masih tetap semangat ya adik-adik ya. Pagi ini kakak akan menemani adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Sudah siap adik-adik? Sudah pada mandi belum semuanya? Sudah sikat gigi? Sudah berdoa? Sudah, sip. Berarti semuanya sudah siap. Nah, untuk lagu pertama, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Laskar Kristus. Aku bukan pasukan berjalan. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku Laskar Kristus. Aku Laskar Kristus, siap gerak. Aku Laskar Kristus, siap gerak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku Laskar Kristus. Tapi aku Laskar Kristus. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku Laskar Kristus. Aku Laskar Kristus, siap gerak. Aku Laskar Kristus, siap gerak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku Laskar Kristus. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke lagu berikutnya, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa bersama-sama, kita mohon pertolongan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus ada menemani kita selama kita menyampaikan puji-pujian minggu ini. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih telah menjaga dan pelihara kami hingga pagi ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online kembali. Biarlah Tuhan, Engkau boleh hadir, temani kami, agar kami dapat menyampaikan pujian kami dengan gembira hati dan dengan semangat. Begitu juga buat teman-teman kami yang belum dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, Tuhan yang jaga dan pelihara mereka, agar minggu depan mereka dapat mengikuti ibadah sekolah minggu bersama kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, coba lihat tangannya. Coba diangkat tinggi-tinggi tangannya. Kakak mau lihat tangannya adik-adik. Adik-adik, Tuhan memberikan kita tangan. Boleh nggak kita memukul orang lain? Memukul kakak, memukul adik, memukul siapa saja? Atau boleh nggak tangan kita pakai untuk mencuri barang orang lain? Tidak boleh adik-adik ya. Tuhan memberikan kita tangan untuk dipergunakan dengan baik. Misalnya menolong orang lain, atau untuk berdoa ya adik-adik ya. Jadi kita pergunakan dengan baik. Coba kakak mau lihat mulutnya. Mana ini mulutnya? Mana, coba lihat semua mulutnya. Nah adik-adik, mulut boleh nggak sih kita pakai untuk marah-marah nggak jelas pada orang lain? Atau kita berkata-kata yang tidak baik? Boleh nggak adik-adik? Tidak boleh adik-adik ya, karena Tuhan memberi kita mulut untuk digunakan dengan baik, untuk memberitakan firman Tuhan misalnya, untuk memuji Tuhan misalnya, atau untuk berkata-kata yang baik adik-adik. Karena apapun yang adik lakukan dengan tangan, dengan mulut, dengan kaki, dengan telinga, dengan mata, Tuhan pasti melihat dari atas. Jadi pergunakanlah dengan baik. Nah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan kita. Sama seperti minggu lalu, kita masukkan di dalam amplop dan disimpan dulu ya adik-adik. Persembahan ini nanti akan kita sampaikan ke gereja dan akan digunakan buat membantu teman-teman kita yang membutuhkan ya adik-adik. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan rezeki yang baik kepada mama papa dan kita mau membagi rezeki itu. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, kita menyanyikan lagu persembahan kita sama-sama ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik buat persembahan yang tadi telah kita kumpulkan bersama. Sekarang kita mau berdoa buat persembahan yang tadi telah kita kumpulkan agar persembahan itu dapat dipergunakan dengan baik. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih telah memberikan rezeki yang baik buat mama dan papa. Kami ingin berbagi buat teman-teman kami yang membutuhkan. Berkati persembahan kami Tuhan agar dapat dipergunakan dengan baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah pujian kita pagi ini. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, buka telinga, kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Halo adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Seperti biasa, kita akan berdoa bersama-sama. Tapi saat ini kakak meminta adik-adik di rumah menyiapkan pensil warna dan kertas kosong. Oke, adik-adik bisa menyiapkan alat mewarnai apapun yang kalian miliki di rumah ya. Pensil warna atau krayon atau spidol. Oke, dan kertas kosong atau kertas gambar. Kita akan melakukan hal kecil sebelum mendengarkan cerita nantinya. Ayo disiapkan, kakak akan tunggu ya. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau kalian sudah menyiapkannya, ini bisa diletakkan di dekat adik-adik ya. Jadi nanti ketika kita mau menggunakannya, tidak perlu mencari-cari lagi. Adik-adik sudah siap untuk berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Apakah ada adik-adik yang sedang makan? Di stop dulu ya makannya, bisa dilanjutkan nanti setelah ibadah. Atau masih ada adik-adik yang ngantuk nih, lemas. Ayo bangun. Kakak di sini cerita dengan semangat. Jadi adik-adik di rumah juga harus semangat mendengarkan cerita firman-Nya ya. Kalau adik-adik lesu, nanti setelah ibadah adik-adik lupa lagi cerita firman-Nya apa. Kalau adik-adik lesu, Tuhan yang sedang melihat kita akan sedih adik-adik. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap harus melakukannya seperti di gereja. Menggunakan pakaian rapi, tidak sambil makan, tidak ngantuk atau lesu. Oke? Untuk papa mama atau siapapun yang menemani adik-adik di rumah bisa membantu adik-adik menyiapkan diri untuk beribadah dengan baik ya. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa
dengan menyanyikan lagu persiapan doa ya. Lipatkan tangan, tutup mata, saya mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh teramat baik. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaga dan menyertai kami, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis saat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus ada menyertai kami hingga ibadah selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik sedang sakit, apa yang adik-adik rasakan? Pasti sangat tidak nyaman ya adik-adik. Adik-adik tidak bisa bermain dengan gembira, tidak bisa bermain dengan nyaman, kurang merasa senang karena tubuh kalian sedang ada yang sakit. Nah, kakak juga mau tanya nih, adik-adik tahu apa itu orang buta? Orang buta adalah orang-orang yang matanya tidak bisa melihat. Kalau saat ini adik-adik semua matanya sehat. Adik-adik bisa melihat berbagai macam hal, berbagai macam warna. Adik-adik bisa melihat matahari, bunga, burung. Adik-adik bahkan bisa menonton dan bermain dengan nyaman karena mata kalian sehat. Tetapi teman-teman dan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat apa yang bisa kita lihat. Adik-adik, saat ini kita coba yuk tutup mata bareng-bareng. Kakak hitung sampai 10. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Yuk, sama-sama kakak hitung ya. Tapi jangan ada yang ngintip ya. 1, 2, 3, kita mulai. 1, ditutup matanya yang rapat. 2, 3, 4, jangan ada yang ngintip ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang buka matanya. Gimana adik-adik? Semuanya yang ada dalam pemandangan kita hanya gelap, warnanya hitam. Tidak ada benda apapun yang bisa kita lihat. Bahkan walaupun lampu sedang menyala, yang kita lihat hanya gelap, hitam ya. Nah, tadi kita sudah menyiapkan pensil warna dan krayon. Adik-adik semua sangat menyukai mewarnai dan menggambarkan. Nah, sekarang kita coba yuk melakukan hal yang kalian senangi, menggambar ataupun mewarnai, tetapi dengan mata tertutup, tidak melihat. Yuk kita ambil pensil warnanya dan kertas kosongnya. Di sini kakak sudah siapkan gambar pelangi adik-adik. Kalian bisa lihat, ini pelanginya tadi kakak siapkan dengan mata terbuka, mata normal dan sehat seperti ini. Dan sekarang kita sama-sama coba membuatnya dengan mata tertutup. Oke, adik-adik di rumah dicoba bareng-bareng sama kakak saat ini. Yuk, biar kita sama-sama tahu apa yang dirasakan oleh teman-teman kita yang tidak bisa melihat. Coba yuk bareng-bareng sekarang. Oke, ditutup matanya ya rapat. Jangan melihat, jangan mengintip. Nah, sekarang kakak akan coba menggambar pelangi. Adik-adik di rumah juga dicoba ya. Coba menggambar dengan mata tertutup. Kira-kira apa yang akan adik-adik rasakan? Ayo
Ayo dicoba. Apakah adik-adik sudah selesai? Nah, sekarang kakak lagi coba gambar awannya adik-adik. Dan kakak warnain awannya. Aduh, kakak penasaran kira-kira gimana ya hasilnya. Karena kakak benar-benar tidak bisa melihat apapun saat ini. Mata kakak tertutup dengan rapat. Nah, punya kakak sudah selesai. Apakah adik-adik sudah selesai? Yuk kita sama-sama coba buka mata dan lihat hasilnya. 1, 2, 3. Wow, begini hasilnya adik-adik. Oke, sangat berbeda ya hasilnya adik-adik. Kalian bisa tahu kan bagaimana kalau menggambar sambil ditutup matanya. Adik-adik tidak bisa memilih warna yang kalian mau. Kalian tidak bisa pilih warna misalnya merah, kalian ambil warna merah. Tapi karena mata kalian tertutup, kalian hanya asal memilih, tidak tahu apakah itu warna merah atau bukan. Lalu lihat, tidak sejajar ya adik-adik, tidak serapi kalau mewarnai dan menggambar dengan mata yang sehat. Sangat sulit bukan adik-adik? Iya, sangat sulit. Nah, cerita firman hari ini adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan. Siapa yang Tuhan sembuhkan? Di suatu kota, ada 2 orang buta sedang duduk di pinggir jalan. Dua-duanya buta adik-adik, tidak bisa melihat. Lalu, pada saat itu juga, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berkeliling di dekat kota mereka sedang duduk. Dan mereka pun tahu bahwa Tuhan akan lewat di dekat mereka. Ketika Tuhan sedang lewat, mereka memanggil nama Tuhan adik-adik. Karena mereka sangat ingin bertemu dengan Tuhan. Maka teriaklah mereka memanggil Tuhan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Karena begitu ramai, sangat ramai, mereka teriak lagi, lebih keras. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Karena mereka terlalu keras adik-adik dan terus berteriak, orang-orang di sekitar mereka merasa terganggu, merasa tidak senang, dan menegur mereka untuk berhenti. Tetapi apa yang dilakukan oleh kedua orang buta itu? Mereka terus memanggil Tuhan, supaya Tuhan datang ke hadapan mereka. Mereka pun teriak lebih kencang. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun menghampiri mereka. Tuhan datang di hadapan mereka. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan bertanya begini adik-adik kira-kira, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk kamu? Lalu jawab kedua orang buta itu, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ya adik-adik, yang kedua orang buta itu inginkan hanya Tuhan menyembuhkan mata mereka, supaya mereka dapat melihat kembali. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan mereka pun akhirnya sembuh. Mereka bisa melihat. Kedua orang buta itu pun merasa senang adik-adik. Akhirnya mereka tahu apa yang dilihat oleh
orang-orang yang bisa melihat. Mereka bisa melihat matahari, bunga-bunga, dan berbagai macam bentuk lainnya, dan berbagai macam warna. Akhirnya mereka pun mengikut Yesus. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan adik-adik ketika adik-adik sakit, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan melalui doa. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong sembuhkan aku. Begitu adik-adik. Tetapi tidak hanya berdoa saja. Ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik harus mau dengar-dengaran dengan orang tua atau siapapun yang menjaga kalian. Ketika mereka bilang untuk adik-adik makan yang banyak, ayo dimakan sayurnya, adik-adik harus turut. Adik-adik harus mau mendengarkan, harus mau melakukannya, supaya adik-adik sehat lagi, sembuh dari penyakit yang adik-adik alami. Kalau mereka bilang, kalau papa mama bilang, ayo kita ke rumah sakit, kita ke dokter. Nih misalnya adik-adik sakit gigi, aduh gigiku sakit. Nah, adik-adik harus mau diperiksa oleh dokter. Jangan takut ya, kan mau sembuh. Adik-adik juga harus minum obat secara teratur. Nah, begitu kira-kira adik-adik. Sekarang kakak akan ajak adik-adik menghafalkan satu ayat hafalan yang terambil dari Keluaran 15 ayat 26 di bagian paling akhir. Tertulis, Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yuk kita sama-sama ya adik-adik. Keluaran 15 ayat 26. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekali lagi ya. Keluaran 15 ayat 26. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, sekarang adik-adik coba sendiri ya. Oke, bagus sekali adik-adik. Nah, ibadah sudah selesai. Sekarang kita akan tutup berdoa. Tapi harus diingat ya tadi ya adik-adik ya. Ketika adik-adik sakit, adik-adik mau datang berdoa kepada Tuhan dan menuruti apa yang papa mama bilang. Yuk, kita bersatu dalam doa. Adik-adik bisa ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kami dari segala penyakit. Tuhan mau ketika kami sakit, kami datang berdoa kepada Tuhan, dan kami mau menuruti orang tua kami atau siapapun yang menjaga kami, dan kami mau pergi ke dokter untuk diperiksa. Kami mau makan makanan yang sehat dengan baik dan minum obat secara teratur. Tuhan, kami juga berterima kasih kalau Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, hingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih-Mu terus melimpah atas kami melalui kesehatan yang boleh kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, ada satu hal lagi yang mau kakak minta untuk adik-adik lakukan. Setelah ibadah, adik-adik bersama mama, papa, atau keluarga adik-adik berdoa bagi teman-teman kalian atau keluarga kalian yang kalian tahu mereka sedang sakit. Jadi berdoa secara khusus untuk mereka ya, supaya Tuhan juga menolong mereka, menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang sedang mereka alami. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia, putih, kuning, dan hitam. Apa mah? Semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Dunia. Kata